Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang kisah seorang istri yang bisa membuat suaminya tergila-gila padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ayah bercerita pada anak perempuannya, suatu hari seorang wanita tua diwawancarai oleh seorang presenter dalam sebuah acara tentang rahasia kebahagiaannya yang tak pernah putus. Apakah hal itu karena ia pintar memasak, atau karena ia cantik, atau karena ia bisa melahirkan banyak anak, ataukah karena apa? Wanita itu pun menjawab, sesungguhnya rahasia kebahagiaan suami istri ada di tangan sang istri. Tentunya setelah mendapat taufik dari Allah, seorang istri mampu menjadikan rumahnya laksana surga, juga mampu menjadikannya neraka. Jangan Anda katakan karena harta, sebab betapa banyak istri kaya raya namun ia rusak karenanya, lalu sang suami meninggalkannya. Jangan pula Anda katakan karena anak-anak. Bukankah banyak istri yang mampu melahirkan banyak anak hingga 10, namun sang suami tak mencintainya, bahkan mungkin menceraikannya. Dan betapa banyak istri yang pintar memasak, di antara mereka ada yang mampu memasak hingga seharian, tapi meskipun begitu, ia sering mengeluhkan tentang perilaku buruk sang suami. Maka sang presenter pun terheran, segera ia berucap, lantas apakah rahasianya? Wanita itu pun menjawab, saat suamiku marah dan meledak-ledak, segera aku diam dengan rasa hormat padanya. Aku tundukkan kepalaku dengan penuh rasa maaf. Tapi janganlah Anda diam yang disertai pandangan mengejek, sebab seorang lelaki sangat cerdas untuk memahami itu. Kenapa Anda tidak keluar dari kamar saja? Tukas presenter. Wanita itu segera lagi menjawab, jangan Anda lakukan itu, sebab suamimu akan menyangka bahwa Anda lari dan tak sudi mendengarkannya. Anda harus diam dan menerima segala yang diucapkannya hingga ia tenang. Setelah ia tenang, aku katakan padanya, apakah sudah selesai? Selanjutnya aku keluar, sebab ia pasti lelah dan butuh istirahat setelah melepaskan ledakan amarahnya. Aku keluar dan melanjutkan kembali pekerjaan rumahku. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menghindar darinya dan tidak berbicara dengannya selama sepekan atau lebih? Tanya presenter tersebut dengan penuh penasaran. Dan wanita itu pun menasehati, Anda jangan lakukan itu, sebab itu kebiasaan buruk. Itu senjata yang bisa menjadi bumerang buat Anda. Saat Anda menghindari darinya sepekan, sedang ia ingin meminta maaf kepada Anda, maka menghindar darinya akan membuatnya kembali marah. Bahkan mungkin ia akan jauh lebih murka dari sebelumnya. Lalu, apa yang Anda lakukan? Tanya sang presenter terus mengejar. Wanita itu menjawab, selang 2 jam atau lebih, aku bawakan untuknya segelas jus buah atau secangkir kopi. Dan ku katakan padanya, silahkan diminum. Aku tahu ia pasti membutuhkan hal yang demikian, maka aku berkata-kata padanya seperti tak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Apakah Anda marah padanya? Ucap presenter dengan muka takjub. Wanita pun berkata, tidak. Dan saat itulah suamiku mulai meminta maaf padaku, dan ia berkata dengan suara yang lembut, dan Anda mempercayainya? Ujar sang presenter. Wanita itu menjawab, ya pasti, sebab aku percaya dengan diriku dan aku bukan orang bodoh. Apakah Anda ingin mempercayainya saat ia marah, lalu tidak mempercayainya saat ia tenang? Lalu bagaimana dengan harga diri Anda? Potong sang presenter menanyakan.
Harga diriku ada pada ridha suamiku dan pada tentramnya hubungan kami. Dan sejatinya antara suami istri sudah tak ada lagi yang namanya harga diri. Harga diri apa lagi? Padahal di hadapan suami Anda telah lepaskan semua pakaian Anda. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, pakaian suami ialah pakaian istri, begitu juga sebaliknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua pendengar. Sekian, sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.